Sementara itu akibat sakit hati karena sering alami perundungan dari teman-temannya, seorang santri di Aceh Besar nekat membakar pesantren tempat mondoknya. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Seorang santri 16 tahun membakar pondok pesantren Babul Makfiroh di Aceh Besar, Aceh. Berbekal petunjuk kamera pengawas, pelaku yang masih anak di bawah umur itu ditangkap petugas di rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku nekat membakar pesantren tempatnya mondok karena sering alami perundungan dari teman-temannya. Pihak daya mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santrinya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian material ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel khusus anak di Banda Aceh. Kebakaran hebat melanda dua bangunan bertingkat di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Belasan unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk melokalisir api. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi keluar dari bangunan bertingkat yang berada di Jalan Jelambar Baru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang dan banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api nampak keluar. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Kepanikan warga terlihat di lokasi hingga bahu-membahu memadamkan api. Satu bangunan berlantai 3 dan juga tempat kos-kosan terbakar dalam peristiwa ini. Namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada lantai 3 yang merupakan tempat konveksi dan parkiran mobil. Kita nggak terlalu tahu pasti ya, soalnya kita sebelahan gitu. Kita tidur tiba-tiba kedengaran udah keluar dari kamar kan, disuruh keluar. Soalnya asapnya udah semuanya masuk gitu. Jadi yang pasti nggak tahu sih yang kebakaran aslinya itu gimana, kronologinya kita belum terlalu tahu. Damkar menerjunkan 19 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil. Api berhasil dilokalisir, 2 jam kemudian tidak ada korban jiwa. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang ayah tega melecehkan anak tirinya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ironisnya aksi bejat tersebut dilakukan sejak korban berusia 11 tahun hingga kini korban sudah 14 tahun. Pria berinisial J, 52 tahun, ditangkap tim opsional gabungan Polres Padang Pariaman bersama Polda Sumatera Barat. Ia diduga telah melecehkan anak tirinya yang baru berusia 14 tahun. Saat diperiksa polisi, ia mengakui perbuatannya. Ironisnya, ia ternyata telah melakukan aksinya sejak korban berusia 11 tahun. Selama 3 tahun itu, korban tidak berani menceritakan ke orang lain karena selalu diancam dibunuh oleh pelaku. Perbuatan terhadap anak usia 14 tahun yang dilakukan oleh ayah tirinya. Persetubuhan ini telah dilakukan berkali-kali sejak si anak usia 11 tahun. Kemudian penyidik segera melakukan serangkaian penyelidikan dan diketahui keberadaan pelaku di wilayah hukum Kota Padang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Padang Pariaman. Pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di kawasan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan sempat terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir akibat meluapnya Kali Mampang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu siang. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kompleks Perumahan Pondok Karya, Jakarta Selatan membuat aktivitas warga terganggu. Kendaraan warga tidak bisa melintas lantaran kedalaman air mencapai 50 cm dan aliran air yang cukup deras. Kendati demikian, sejumlah anak-anak justru memanfaatkan banjir untuk bermain dan berenang.
Agar cepat surut, petugas membersihkan saluran air yang tersumbat sampah. Kondisinya saat ini sudah ada genangan luapan dari air Kalimangtang, sudah ada genangan. Ini berapa sentimeter, Bang? Sekitar 40-50-an. Akibat banjir ini, warga tetap bertahan di lantai 2 rumah hingga air surut dan terpaksa mengevakuasi kendaraannya ke pinggir jalan agar tidak terendam banjir. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ratusan rumah dari 3 kelurahan di kota Cilegon, Banten terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Sementara itu banjirop disertai gelombang tinggi kembali melanda wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus, Lampung hingga menyebabkan 115 rumah warga terdampak. Penyebab tersumbatnya dari sini, dampaknya ke sini. Sepanjang Jalan Durian, tembus Jalan Pagebangan, Jalan Manggis. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam ratusan rumah di 3 kelurahan di Cilegon, Banten. Mobil putih. Izin melaporkan kondisi. Tingginya debit air yang masuk ke permukiman warga diakibatkan curah hujan yang tinggi sehingga tidak mampu tertampung drainase. Akibat cuaca buruk ini, terdapat 1 unit mobil rusak tertimpa pagar beton yang roboh karena rapuh saat diguyur hujan. Saat ini BPBD setempat masih melakukan penanganan dan pendataan terhadap warga yang terdampak kejadian. Ini akibat banjir Cilegon ini saat hari ini akibat cuaca hujan yang cukup lama dan intensitasnya cukup besar gitu ya, yang dari pagi sampai tadi siang, sehingga beberapa wilayah itu mengalami dampak banjir itu seperti. Terdampak banjir. Ombak ini ya Pak ya? Sementara itu banjir rob disertai gelombang tinggi kembali melanda wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus, Lampung. Jebol ini. Ya Allah, ya Allah. Air pasang laut menerjang permukiman warga hingga menyebabkan kerusakan belasan rumah dan memaksa puluhan warga mengungsi. Beliau ini termasuknya yang nungguin anak yatim piatu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggamus mencatat sekitar 115 rumah terdampak dengan rincian 6 unit rusak berat dan 13 unit rusak ringan. Akibat kejadian tersebut, 64 jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Yang terdampak itu yang rusak berat yaitu 6, rusak ringan itu 13, yang terdampak 115 rumah, pengungsi 64 jiwa. Hingga saat ini kondisi air laut mulai surut, namun sebagian warga masih bertahan di tempat pengungsian sambil membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah laut yang terbawa arus. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunungan sampah setinggi 60 meter longsor di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Longsoran sampah membuat sebuah truk terbalik dan sopir menderita luka-luka. Inilah detik-detik longsornya gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat sore. Terlihat gunungan sampah tiba-tiba longsor dan menimpa truk sampah hingga terbalik. Tidak hanya itu, seorang sopir truk sampah yang sedang menunggu antrean terluka usai tertimpa gunungan sampah dan langsung dilarikan ke klinik terdekat. Diduga longsoran gunungan sampah di TPST Bantar Gebang zona 2 ini akibat terlalu banyaknya sampah yang dibiarkan menumpuk. Nampak ketinggian gunung sampah saat ini telah mencapai hampir 60 meter. Kondisi ini meresahkan warga sekitar, terlebih di tengah musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Jenazah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 hingga 2009, Antasari Azhar, telah dimakamkan oleh pihak keluarga di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Almarhum Antasari diketahui sempat menderita sakit yang cukup lama sebelum meninggal dunia.
Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dan diwarnai isak tangis keluarga serta kerabat yang mengiringi kepergian almarhum untuk selamanya. Diketahui Antasari Azhar merupakan anak kelima dari 15 bersaudara dan oleh keluarga beliau merupakan sosok yang panutan. Antasari Azhar dimakamkan di San Diego Hills, keluarga satu persatu memberikan penghormatan kepada almarhum. Antasari merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Perjalanan karirnya dimulai dengan menjabat sebagai Kasih Penyidikan Korupsi Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 1992 hingga 1994. Antasari juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga tahun 2007 dan menjadi pemimpin KPK hingga 2009. Namun perjalanan hidupnya tidak luput dari jeratan hukum. Pada tahun 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara atas dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan.